Kalian pernah nggak sih harus ngirim surat yang isinya sama ke banyak orang, tapi nama penerimanya berbeda-beda? Dan akhirnya harus edit satu persatu kayak gini. Kalau pesertanya cuma 5, mungkin masih gampang. Tapi kalau pesertanya 100, masa kita harus edit satu persatu? Halo semuanya, perkenalkan saya Ayunda, dan di sini saya bakal kasih tutorial gimana caranya untuk buat sistem administrasi seminar dengan lebih cepat dan efisien menggunakan Microsoft Word dan juga Excel. Jadi kita akan belajar untuk menggunakan mail merge untuk template surat, lalu menggunakan rumus filter untuk mengelompokkan data, dan juga akan membuat 100 sertifikat untuk para peserta seminar. Oke guys, jadi sebelum masuk ke tutorialnya, di sini saya sudah menyiapkan terlebih dahulu data yang akan kita gunakan untuk mail merge nanti. Jadi di sini ada sekitar 100 nama peserta, beserta asal instansi dan juga status kehadiran. Lalu di sini juga saya sudah menyiapkan sebuah surat yang bakal kita gunakan sebagai contoh untuk saya mengaplikasikan mail merge ya. Sini udah ada kop surat, lampiran, perihal, isi, dan lain sebagainya. Layaknya surat-surat ini contoh surat keluar ya guys. Jadi di sini yang bakal kita ubah adalah si nama peserta atau nama penerimanya ini. Pertama kita blok dulu, lalu kita pilih select recipients, lalu use an existing list. Setelah itu kita pilih aja nih datanya yang tadi udah kita siapin yang berisi si nama pesertanya itu. Lalu kita buka, kita okekan, dan kita blok lagi si nama peserta ini. Setelah itu kita insert merge and field, lalu kita pilih nama peserta karena mau itu yang diganti, insert. Setelah itu kita close dulu, kita lihat preview result, dan di sini tuh udah terganti secara otomatis ya guys nama penerimanya. Kalau udah terganti gini, kita tinggal finish and merge, lalu edit individual document. Ini kita pilih jumlahnya karena kebetulan datanya 1-100, jadi saya buat 1-100. Tinggal di oke kan. Dan ini tinggal tunggu loading. Oke, nah dia udah ada ya guys suratnya itu dengan 100 nama yang berbeda. Lalu ini tinggal disimpan atau kalau mau di print. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke database. Sini saya mau buat daftar hadir untuk kepentingan pembuatan sertifikat nantinya. Saya buat dulu tabelnya. Di sini ada status kehadiran, lalu ini keterangan hadir dan juga tidak hadir. Nah kalau udah, kita masuk ke rumusnya, ketik sama dengan, lalu filter, buka kurung, lalu kita arahkan ke kolom nama peserta, kita blok aja sampai bawah. Lalu setelah diblok, kita blok lagi ketikannya dan kita pencet Fn plus F4 lalu enter, koma. Selanjutnya kita arahkan ke kolom status kehadiran, kita blok lagi ya sampai ke bawah. Lalu setelah itu masih sama, kita tekan lagi Fn plus F4, dan terakhir ketik tanda sama dengan, dan klik sel yang berisi keterangan hadir. Lalu tinggal kita tarik rumus ke arah kanan dan otomatis yang tidak hadir juga langsung terkelompokkan. Dan yang terakhir kita tinggal membuat sertifikat. Karena tadi di database-nya itu kita udah mendapatkan nama-nama peserta yang hadir, kita akan membuat sertifikat untuk mereka.
Pertama kita buat di new blank document, lalu kita buat dulu layoutnya, kita ganti menjadi landscape. Nah, kita kembali lagi ke insert, lalu kita pilih sertifikatnya dari pictures. Template sertifikat ini bisa diambil dari internet ya guys, atau dari Canva mungkin. Jadi saya udah ngambil dari internet, jadi tinggal kita masukin. Ini dia. Lalu setelah itu kita atur dulu biar sesuai dengan kanvasnya. Ya, atur-atur aja. Terus setelah itu kita cari text box. Setelah kita cari text box, lalu kita atur juga text boxnya. Jangan lupa di shape formatnya itu kita buat shape fill-nya no fill, dan shape outline-nya itu juga no outline, agar dia text box-nya jadi transparan. Lalu setelah itu kita buat heading di text box tadi, lalu kita modify dan kita atur deh itu hurufnya mau sebesar apa dan bagaimana. Ini saya taruh ke tengah, lalu saya atur-atur lagi. Setelah itu kalau udah pas dihapus aja dan kita masuk lagi ke mailings. Masih sama seperti tadi, select recipients, lalu use an existing list, dan pilih si data yang udah kita ambil dari database tadi, atau data para peserta yang hadir aja. Oke. Setelah itu kita insert lagi, insert nama, dan udah terganti sendiri nih ya guys. Nah, udah tinggal kita finish deh. Edit individual. Lalu ini sebenarnya bisa all, tapi saya nggak mau nyimpan semua. Jadi saya ambil 1 sampai 50 aja. Oke. Nah, ini kita lihat udah jadi deh 50 sertifikat dalam hitungan menit ya guys. Lalu tinggal kita simpan dalam bentuk PDF ya. Nah, ini kan udah tersimpan, kita lihat dulu. Oke, apakah udah ada? Dan ya, ada ternyata. Nah, ini kan udah tersimpan guys. Kalau kita lihat sebenarnya ini udah ada nama-namanya, tapi ini masih dalam satu PDF yang sama. Oleh karena itu kita pakai PDF SAM buat memisahkan atau memecah sertifikat ini menjadi masing-masing. Oke, caranya kita buat dulu folder baru atau folder kosong buat tempat si sertifikatnya nanti. Karena kalau di PDF SAM itu nggak ada, nggak bisa kalau misalnya nggak folder kosong guys. Oh ya, untuk PDF SAM-nya itu bisa kalian download langsung di Google aja. Nanti kalian ketik PDF SAM langsung ada kok. Nah, yang ini PDF SAM Basic. Oke, kita buka dulu PDF SAM Basic-nya. Tampilannya bakal kayak gini, pakai yang split by bookmarks itu. Lalu tinggal kita pilih si PDF-nya. Kita masukin PDF yang berisi sertifikat tadi. Nah, ini dia. Lalu ini levelnya 1. Dan ini tuh yang di output itu folder yang kosong tadi ya guys, untuk tempat penyimpanannya. Lalu tinggal kita pencet run. Nah, ini dia. Oke.
kita tunggu deh. Nah, itu tandanya udah berhasil ya guys. Coba kita open. Nah, dia udah langsung terpisah. Jadi satu sertifikat itu menjadi satu PDF. Oke, selesai deh. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat.